Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Boleh, boleh. Ini kontemporer ya, bagus. Banyak hal-hal yang mungkin terjadi di sekitar kita. Silakan, dipilih saja, bebas topiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Denny. Salam, Pak Sabto ini, Mas Allah. Baru pulang kondangan nih, Pak. Oh iya, Pak, nggak ke kampus nih, Pak? Insya Allah nanti Pak saya ke kampus, Pak. Oh, iya. Siap, bagaimana Pak Sabto? Oh, antara kita kan biasanya ada Muhammadiyah sama NU ya. Betul. Yang terkait terawih, misalkan ada yang 17 sama 22 itu bisa diangkat juga ya, Pak? Bisa. Betul Pak Sabto, kita bahkan banyak ya gesekan-gesekan seperti itu yang terjadi di masyarakat kita. Pak Sabto boleh angkat tema tersebut, kemudian cari landasannya dari kedua kubu. Ini menarik. Dua kubu, kemudian nanti Pak Sabto analisa. Ini kenapa berbeda, kemudian Pak Sabto terus seperti apa. Baik Pak Denny, terima kasih Pak Denny. Boleh bagus ya. Terima kasih Sob. Oke, yang lain ada? Izin Pak bertanya. Ya, boleh. Ini yang dijadikan tugasnya untuk tugas ibadah ibadah saja ya Pak. Bagaimana betul, kalau ibadah yang kontemporer misalnya terkait misalnya demo misalnya, kan ada sebagian yang mengharamkan, ada sebagian yang membolehkan dengan beberapa catatan. Demo. Iya. Iya. Atau ibadah saja ya? Demo saya kira nanti masuk lebih ke siasah ya, atau hal yang lain. Oh ya, siap. Ya, boleh ke atau ke pemerintahan. Nah, kita coba untuk hal-hal yang bersifat ubudiyah dulu, Pak, ibadah secara mahdoh langsung ya. Siap. Nah, kasih Pak. Itu menarik juga sebetulnya. Cuman mungkin di sesi lain kita akan bahas itu ya, keren tuh. Oke, ada lagi? Cukup? Mohon izin bertanya, Pak. Oh, boleh, Pak. Monggo. Pertanyaan saya gini, ada seringkali kita temuin perbedaan dalam cukup Pak, terima kasih. Sedekah buat orang tua, dalam hal orang tua yang udah meninggal gitu, sudah ada pendapat yang beberapa orang berpendapat melakukan haul dan sebagainya itu sah-sah saja. Kemudian ada pendapat lain yang itu justru malah membuat orang yang sudah meninggal itu mendapat siksa dan sebagainya. Itu bisa kita angkat, Pak? Betul, Pak Eko, saya sangat sepakat. Itu keren. Monggo Pak Eko diangkat. Kenapa ada dua hal pendapat terkait hal itu? Itu karena terjadi Pak di sekitar kita, ada yang mengatakan boleh berhadiah ya. Ya. Hadiah untuk orang yang sudah meninggal, ada yang mengatakan tidak boleh dan sebagainya. Coba Pak Eko cari dua landasan hukumnya dari dua pendapat tersebut. Kenapa? Kemudian Pak Eko analisa kira-kira yang paling kuat itu yang mana? Baik Pak. Satu lagi Pak. Saya takutnya nanti dari hasil hasil mencari sumbernya nanti nggak ketemu endingnya, saya mungkin akan mengangkat dua sebagai alternatif. Satunya mengenai tawasul dalam berdoa, itu apakah bisa diangkat juga Pak? Bisa Pak, betul. Ada yang tawasul boleh, ada yang tawasul, ada yang tidak tawasul, langsung saja sih kalau berdoa itu katanya tanpa harus tawasul. Ada yang tawasul dulu dan sebagainya, itu boleh Pak. Jadi melalui perantara orang-orang soleh ya kan, ada yang langsung saja, kenapa harus menggunakan perantara dan sebagainya, itu boleh Pak. Nanti Bapak ada dua tuh malahan, silahkan pilih saja. Menurut saya sudah oke, dua-duanya bisa untuk diangkat menjadi satu pembahasan yang sangat menarik. Baik Pak Denny, terima kasih. Titiknya ya, saya ingin coba selain dari dalil-dalil yang diangkat tadi, Bapak Ibu semuanya itu landasan analisanya itu harus kuat juga. Ya, landasannya kenapa sih Bapak tuh? Jadi kita mulai berpikir bagaimana sebetulnya ide kita terhadap kasus tersebut gitu. Oke, Bu Dini,
Baik Pak, untuk tugasnya mengenai absen perkuliahan hari ini bagaimana ya Pak? Oke, absennya di sistem sudah masuk semuanya belum? Dan mau kutir. Tinggal sunter doang kan? Oke, sebentar saya share ini dulu ya. Apa namanya? Absensinya. Atau Mbak Dini, halo? Baik, Pak. Mbak Dini, yang hadir hari ini punya rekapannya enggak? Ada data yang nggak hadir aja, Pak. Berarti selebihnya hadir. Kalau punya, boleh nanti saya minta. Tapi kalau misalnya itu nanti melalui si akal ya semuanya daftar hadirnya. Daftar hadir. Saya tanganin. Apaan, Sob? Oke, nggak apa-apa gini. Ini kan pengantar ya. Ini portofolio, nggak jadi masalah. Tugas akhirnya nanti yang menjadikan absensi. Kan hari ini nggak hadir semuanya nih, nggak apa-apa. Nanti yang menjadi catatan terbesar adalah pengumpulan tugasnya. Siapa lu suruh naik? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, baik, pengumpulan tugasnya saja nanti dicek ya. Baik, kalau tidak ada lagi seperti itu untuk dari saya pengantar. Sekaligus nanti Mbak Dini boleh ya kontak saya untuk misalnya ada permintaan untuk Zoom kembali atau pertemuan secara langsung boleh sebelum UAS kita laksanakan. Sementara tugasnya seperti itu boleh di-share kepada yang tidak hadir hari ini ya tugas-tugasnya. Mbak Dini ya. Iya, Pak. Baik. Oke, Bapak, Ibu semuanya dari saya terima kasih. Itu udah gue namain belakangnya. Ya. Apa? Oke, baik Bapak Ibu semuanya, untuk cukup dari saya. Nanti selanjutnya sehabis ini langsung dilanjutkan oleh Bu Azizah ya, fikih muamalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Nah, ini muncul lagi. Mas Muarum dari mana itu? Selesai ya live ya. Hari ini saja yang hadir gabungan dari beberapa mahasiswa ya. Salam kenal, Bapak Ibu, mohon untuk tidak live dulu karena setelah ini Bu Ziza akan langsung join. Oh gitu. Oh ya. Ini langsung aja ya Bu? Langsung karena satu Zoom biar sekalian ya. Ditunggu ya. Oh baik. Siap. Siap Bu. Siap. Bentar harus hitam. Nah, itu tadi tuh gambarnya tadi. Kan kameranya lagi bawa matiin tadi. Kayaknya kendaraan nih, pada mudik atau kemana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Suara Ibu kedengeran nggak? Halo? Kedengeran ya. Ya Bu, ya. Ya Bu. Baik. Yang lain sementara di mute dulu ya. Oh iya Bu. Pak Denny sudah keluar ya? Sudah Bu.
sinyal. Pakai apa sih? Ini ya? Ibu soalnya pakai ini, pakai sinyal ibu ini. Pakai apa sih? Wifi. Hotspot. Di sini apa? Sini bagus kali ya? Wifi, Wifi. Orang Indonesia selalu sebutnya Wifi, padahal bacanya Wifi. Saya bangga menjadi orang Indonesia. Emang bukan orang Indonesia, Teh. Saya pribumi. Suara ibu di mute. Oh, suara ibu di mute. Suara ibu kedengeran nggak? Kedengeran ya? Kedengeran, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Denny sudah selesai ya? Sudah, Bu. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita bisa bersilaturahmi ya, bertatap muka walaupun secara virtual ya, karena teman-teman mungkin ada di berbagai belahan bumi yang lain. Jadi kita silaturahminya secara virtual gitu ya. Sebelum nanti Ibu akan menyampaikan beberapa hal tentang tugas portofolio dari mata kuliah apa ini? Ada yang tahu nggak? Fikih muamalah. Mata kuliah apa? Mata kuliah fikih muamalah ya, fikih muamalah. Alangkah baiknya karena memang kita baru pertama kali berjumpa ya, karena Ibu juga baru semester ini kayaknya masuk ke kelas kelas ya, ngajar kelas. Biasanya Ibu ngajar kelas reguler, tapi karena kelas reguler ini lagi pekan besok baru mau masuk UAS ya, ujian akhir semester. Jadi setelah UAS nanti akan ada libur panjang, mungkin nanti September baru mulai perkuliahan lagi. Tapi ternyata Ibu juga diamanahi untuk ngajar kalian gitu ya, walaupun jenis perkuliahannya itu portofolio nanti seperti apa. Mungkin tadi sudah ada gambaran dari Pak Denny juga, karena mata kuliah fikih ibadah dengan fikih muamalah sama saja ya jenisnya portofolio. Nanti mungkin tugasnya seperti apa saya juga nggak tahu Pak Denny yang seperti apa tugasnya, tapi yang jelas nanti Ibu bertugas ataupun menyampaikan informasi tentang tugasnya nanti seperti apa untuk mata kuliah fikih muamalah ini. Teman-teman, perkenalkan nama Ibu Nur Azizah, bisa dipanggil Ibu Ajizah. Tadi masih banyak yang manggil Ibu Nur, nggak jadi masalah sih sebetulnya panggil Ibu Nur ya. Tapi biasanya saya kalau di kampus dipanggilnya Bu Ajizah. Bu Ajizah. Ibu asli dari Cikarang, lebih tepatnya kecamatannya Kedung Waringin. Saya asli orang Bekasi ya. Kalau ini pasti dari mana-mana ya. Ada yang paling jauh dari mana nih? Ada luar Jawa? Jakarta. Dari Brebes, Bu. Jakarta ada, Brebes ada. Kalau Brebes masih Jawa ya, Jakarta masih Jawa. Ada yang mungkin dari luar Jawa, dari Kalimantan, Sulawesi gitu ya. Jawa Timur, Jawa Tengah. Oh, itu masih Jawa ya. Maksudnya Jawa Barat, di luar Jawa Barat. Brebes masuknya Jawa Tengah ya. Oh, Palembang ada. Ya, alhamdulillah ya. Nias, Bu, Nias. Ya. Kalau Nias juga. Kalau Ibu minta untuk kenalan satu persatu, ini waktunya pasti gak akan cukup ya. Tapi tidak perlulah, yang penting teman-teman semuanya kenal sama Ibu ya.
sama Bu Aziza yang insya Allah selama 1 bulan ini, kalau nggak salah sih jadwalnya itu dari hari ini, mulai hari ini tanggal 16 Juli ya, 16 Juli sampai tanggal 13 Agustus kalau tidak salah, nanti di cross check lagi. Tanggal 13 Agustus kita akan, Ibu diminta untuk mengampu mata kuliah ini, tapi ya memang jenisnya portofolio ya, nanti mungkin ada penugasan selama 1 bulan ini, teman-teman diberikan tugas oleh Ibu di mata kuliah fikih muamalah ini nanti seperti apa gitu ya. Nah, saya asli Cikarang. Oke, yang Mbak Ayu ya. Sebentar ya, saya ganti V dulu. Apa? Stay. Enggak masuk. Oh. Pakai ini. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Bentar. Di Global Mulia saya sudah mengajar dari tahun 2016 awal, dari 2016 ya, bulan Januari tepatnya, Januari atau Februari saya lupa. Jadi Ibu sudah hampir 6 tahun lebih bergabung dengan Global Mulia, dan alhamdulillah pada tahun ini bisa silaturahmi juga dengan teman-teman yang ada di mana-mana nih. Kapan-kapan main nanti ke kampus ya, yang deket-deket, apalagi yang orang Cikarang ini, Bekasi, kota Bekasi, Jakarta ya, masih terjangkau sekali. Nanti kapan-kapan main ke kampus, melihat sendiri kampusnya seperti apa ya, biar teman-teman, kemarin kayaknya waktu halal bihalal ada ya beberapa teman-teman kelas yang main silaturahmi ke sini. Nah itu barangkali nanti bisa dikoordinir oleh ketua kelasnya, jadi kapan-kapan bisa silaturahmi juga langsung ke sini gitu ya, ketemu dengan dosen-dosen dan lain sebagainya begitu. Baik, itu prolognya. Jadi sekarang kita akan langsung masuk karena sebentar lagi juga akan asar ya, waktu asar kalau di Cikarang. Nanti teman-teman di fikih muamalah ini, nah sebelumnya Ibu mau bertanya nih ya, apa yang kalian pahami mendengar mata kuliah fikih muamalah? Kira-kira yang terbayang itu apa? Oh, fikih muamalah apaan nih? Jenis makanan apa nih misalkan? Apa? Kira-kira apa yang kalian pahami? Ada yang sudah membaca mungkin? Silakan. Ilmu fikih kali ya Bu Aziza. Perbankan mungkin Bu. Perbankan. Perbankan. Lebih spesifik lagi mungkin? Sistem jual beli ya Bu? Tentang jual beli Bu. Iya, sistem jual Tentang beli. jual beli. Yang dipelajari itu kira-kira apa nih? sosial, Bu. Tentang jual beli, tentang perbankan, terus tentang apa lagi? Perdagangan Bu. Hubungan Perdagangan. sosial Bu antara satu dengan lain. Dengan masyarakat. Oke. Terus? Menghindari riba Bu. Menghindari riba. Karena teman-teman kalian ini kan angkatan jurusannya ekonomi syariah, perbankan syariah ya. Ekonomi syariah, perbankan syariah. Jadi transaksi secara syariah Bu, fikih muamalah. Secara syariah, fikih muamalah. Oke, nanti mungkin sedikit Ibu akan menjelaskan tentang ruang lingkup mata kuliah fikih muamalah ini, biar teman-teman paham nanti yang akan dibahas ke depannya itu seperti apa.
Jadi pertama Ibu akan sedikit memberikan gambaran dulu dari mata kuliah fikih muamalah ini ya. Jadi di dalam ilmu ilmu fikih itu banyak sekali ruang lingkup yang dibahas gitu ya. Jadi ya Islam itu memang sangat kompleks ya. Islam itu sangat kompleks pembahasannya. Tadi makanya dibahas juga ada yang namanya fikih ibadah gitu ya. Ada yang namanya fikih muamalah. Di dalam Islam itu ada beberapa hal yang biasanya dibahas. Misalkan pembahasannya tentang apa? Tentang akidah ya. Tentang syariah. Kemudian tentang apa lagi? Tentang akhlak. Nah, syariah ini membahas tentang apa? Nah, kalau akidah teman-teman biasanya pembahasannya tentang apa kalau akidah? Tauhid, keyakinan, sehari-hari. Ideologi. Saya ini beragama Islam. Saya ini meyakini gitu ya bahwa Tuhan saya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kan kalimat syahadat itu kan memberikan keyakinan kepada teman-teman bahwasanya Tuhan saya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi kita, rasul kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sebuah keyakinan, sebuah akidah yang harus kita pegang dari lahir sampai nanti kita meninggal gitu kan ya, sampai nanti maut menjemput seperti itu. Itu yang namanya akidah. Akidah itu tidak bisa diperjualbelikan. Akidah itu tidak bisa tidak bisa dirubah seperti itu. Jadi keyakinan kita ketika kita meyakini bahwa Tuhan kita itu adalah Allah, maka sampai kapanpun kita akan meyakini itu. Gitu ya. Nah, itu akidah. Kemudian yang kedua itu adalah ada yang namanya syariat. Nah, syariah itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada membahas tentang ibadah, yang kedua membahas tentang muamalah. Nah, kalau ibadah ada yang namanya ibadah secara horizontal. Secara horizontal itu seperti apa? Contohnya? Sholat, kemudian jadi hubungan kita dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa ya. Jadi bagaimana supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, dengan Tuhan kita, maka kita harus mentaati apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, khususnya dalam beribadah tadi, ibadah mahdoh gitu ya. Oh, kita diwajibkan sholat, oh kita diwajibkan puasa di bulan suci Ramadan, kita diwajibkan berzakat, khususnya zakat fitrah gitu kan. Kemudian kita juga ada anjuran untuk berhaji, bahkan ada kewajiban bagi yang sudah mampu, begitu kan? Nah, itu adalah jenis-jenis ibadah secara horizontal hubungan kita dengan Allah. Kemudian ada muamalah ini. Nah, ada syariah, ada pembagian dari ada ibadah, kemudian ada muamalah. Muamalah ini adalah hubungan kita dengan manusia, dengan sesama makhluk gitu ya. Itu juga dibagi berbagai macam, banyak sekali pembagiannya, karena yang namanya manusia itu kan makhluk apa? Makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain, betul. Karena kita juga pasti bergantung kepada Tuhan kita, bergantung juga kepada manusia lainnya, gitu kan ya. Nah, maka muamalah ini berperan penting. Ada yang namanya hukum muamalah ini dibagi menjadi 3 macam. Ada hukum pidana, hukum perdata, kemudian ada lagi membahas tentang ekonomi ya, ekonomi atau finansial, kemudian ada lagi membahas tentang politik. Siasah kalau dalam bahasa Arab. Siasah itu adalah strategi politik gitu kan ya. Nah, karena kita di sini adalah teman-teman ini semuanya masuk jurusannya adalah ekonomi syariah, perbankan syariah, yang nantinya pasti di dalam mata kuliah di dalam selama perkuliahan berlangsung gitu ya,
pasti yang kalian bahas adalah tentang ekonomi atau tentang finansial, tentang akuntansi lah, tentang perbankan lah gitu ya. Atau ada anak akuntansi misalkan. Nah, ini pasti yang dibahas adalah masalah-masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi ini masuk kepada pembahasan tentang muamalah begitu. Nah, maka nanti pembahasan ke depannya akan ada pembahasan tentang riba, tentang jual beli yang tadi disebutkan oleh teman-teman, betul sekali itu. Jadi kita di mata kuliah ini ruang lingkupnya akan membahas tentang masalah jual beli, masalah riba gitu ya. Kemudian masalah produk-produk apa saja sih Bu yang ada di perbankan gitu ya. Kemudian kita membahas tentang mudorobah, musyarakah, murabahah. Mungkin bahasa-bahasa semacam ini masih sangat asing sekali ya di telinga teman-teman, atau mungkin sebelumnya ada yang sudah baca. Nah, itu bisa dijadikan sebagai referensi untuk kita nanti cocokkan apakah pengetahuan yang Ibu sampaikan hari ini walaupun sekilas gitu ya, itu cocok nggak dengan referensi yang teman-teman baca gitu. Jadi sebetulnya teman-teman ini maksudnya menjadi mahasiswa ikhlas ini harusnya memiliki semangat yang jauh lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang lainnya. Karena begini, karena teman-teman itu punya keterbatasan dalam menerima mata kuliah secara offline, kan itu nggak mungkin gitu ya. Atau dalam perkuliahan itu ada keterbatasan, karena apa? Karena kita dilaksanakan secara virtual, sehingga kadang-kadang banyak kendala-kendala teknis yang pasti akan terjadi. Seperti tadi kan Ibu juga, wah ini sinyalnya nih gitu kan ya, harus diganti dulu dan lain sebagainya. Mungkin itu semua akan mengalami gitu kan, teman-teman juga demikian. Nah, maka dari itu Ibu sangat menyarankan bahwa teman-teman selain mendapatkan materi dari para dosen yang mengajar di kelas ini gitu ya, teman-teman juga harus sewaktu-waktu walaupun di sela-sela kesibukannya gitu ya, teman-teman bisa membaca referensi-referensi yang mendukung mata kuliah yang sedang teman-teman ambil. Misalkan semester ini nih ada berapa mata kuliah, oh ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, kemudian ada mata kuliah lainnya gitu. Nah, ini bisa kalian jadikan sebagai kalian mencari referensi lain gitu, karena sekarang tuh banyak sekali ya media-media yang mendukung yang dapat bisa kalian jadikan untuk mengupgrade pengetahuan teman-teman. Jadi tidak melulu menerima dari dosen saja, apalagi teman-teman ini kan punya keterbatasan waktu yang sangat luar biasa. Jadi makanya Ibu sarankan di sela-sela kesibukan teman-teman, silakan kalian bisa membaca referensi dari manapun. Kalian bisa berkunjung ke perpustakaan gitu ya, bisa berkunjung ke toko-toko buku, mau numpang baca buku doang nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Dulu saya pernah punya kebiasaan seperti itu, kalau datang ke Gramedia sampai berjam-jam, cuman untuk apa? Cuman untuk baca buku gitu ya. Ya nggak jadi masalah, itu nggak ditegur. Kadang-kadang ada buku yang sudah dibuka gitu ya, segelnya gitu ya, nggak diplastikin, kita baca, pura-pura milih padahal baca gitu. Karena waktu itu punya keterbatasan ekonomi juga gitu, tidak bisa membeli buku, ya udah deh saya baca-baca aja. Seperti itu kebiasaan membaca, memang kebiasaan membaca itu harus diasah dari sekarang. Karena rata-rata anak-anak sekarang itu sangat sulit untuk memiliki hobi membaca, betul nggak? Betul ya? Kalau baca statusnya mantan, scrolling, stalking gitu ya. Itu kayaknya paling rajin ya. Tapi kalau harus baca buku, baca referensi itu godaannya luar biasa. Nah, makanya Ibu seringkali mengingatkan mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang itu, tidak hanya kalian, sama mahasiswa-mahasiswa yang di sini belajar secara offline juga demikian. Kadang-kadang hanya mengandalkan apa yang disampaikan oleh dosen, padahal apa yang disampaikan oleh dosen di dalam kelas itu, apalagi ini adalah kelasnya kelas e-kelas gitu ya, kelas virtual, itu hanya sekian persen saja. Mungkin hanya 10% ya gitu ya.
90%-nya dari mana, Bu? Ya kalian otodidak belajar sendiri karena teman-teman ini bukan lagi anak SMA yang harus dicekoki, dikasih jadwal, diatur waktunya gitu ya, dari pagi sampai siang atau sampai sore. Kemudian setelah siang misalkan setelah istirahat ada eskul. Enggak begitu kan? Mahasiswa enggak begitu. Sekarang itu kita kampus merdeka. Bahkan kita memang belajar secara online itu sangat dianjurkan. Tetapi ketika teman-teman menjadi mahasiswa online, kalian juga sebetulnya punya tuntutan lebih. Punya tuntutan untuk bisa lebih inovatif, bisa lebih kreatif. Kreatif dalam apa? Kreatif dalam belajar, inovatif dalam belajar. Gimana Bu caranya? Ya tadi seperti Ibu sampaikan di awal. Yuk buka-buka referensi, kapan-kapan mampir ke Gramedia, baca-baca buku, beli buku gitu kan. Kalau teman-teman saya yakin karena sudah pekerja semuanya ya, sudah pegang duit semuanya, nggak mungkin ada keterbatasan secara ekonomi. Atau paling tidak teman-teman bisa lah menyisihkan uang untuk membeli buku, untuk mampir ke perpustakaan, atau kalau males sekarang tuh ada e-book, ada e-jurnal gitu ya. Nggak perlu beli, sekarang tuh tinggal download, tinggal baca gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali media-media yang sebetulnya bisa teman-teman manfaatkan untuk menambah keilmuan kita. Karena Ibu yakin apa yang Ibu sampaikan, apa-apa yang dosen-dosen lain sampaikan itu tidak akan maksimal. Betul. Tidak akan maksimal, tidak akan bisa diterima secara utuh gitu. Makanya kepingan-kepingan yang lain itu kalian dapatkan dari luar sana gitu. Maksud Ibu. Ya, jadi tolong teman-teman jangan sampai mentang-mentang ya. Mentang-mentang oh saya mah mahasiswa online Bu, mahasiswa ikhlas. Jadi lebih apa ya, lebih mudah belajarnya, lebih tuntutannya juga tidak terlalu banyak. Jangan sampai seperti itu. Karena apa yang kalian dapatkan hari ini itu akan menentukan masa depan kalian di masa yang akan datang. Kalau kalian cuma mengandalkan pengetahuan yang disampaikan oleh dosen, maka teman-teman tidak akan kaya pengetahuan. Tidak cukup, karena memang kami juga meyakini apa yang kami sampaikan itu tidak cukup dijadikan bekal oleh teman-teman nanti untuk mencapai cita-citanya di masa depan. Oleh sebab itu kalian harus bisa menambah atau mencari ilmu-ilmu di luar sana gitu. Karena saya yakin di luar sana itu dari mulai pengalaman, ilmu dan lain sebagainya itu jauh lebih mudah didapatkan gitu kan ya. Nah, makanya teman-teman jangan sampai disorientasi nih gitu kan. Oh saya mah mahasiswa ikhlas jadi nyantai aja Bu belajarnya gitu kan. Karena rata-rata mahasiswa ikhlas ini kan sibuk-sibuk nih ya. Sibuk bekerja. Tadi aja ada beberapa orang yang izin ini cuma ada 100 padahal sepertinya lebih dari 100 orang ya mahasiswanya gitu. Tapi alhamdulillah 100 juga udah lumayan nih, banyak yang ikut berpartisipasi itu ya. Jadi nah kembali lagi ke pembahasan fikih muamalah tadi ya. Jadi teman-teman di mata kuliah fikih muamalah ini nanti akan ada pembahasan tentang masalah pertama, tentang masalah jual beli ya. Terus kemudian tentang masalah masalah riba dulu ya, riba, kemudian jual beli. Terus kemudian kita juga akan membahas tentang khiyar. Khiyar itu apa sih? Oh, khiyar itu pilihan, hak memilih. Jadi ternyata di dalam jual beli itu ada semacam hak bagi si pembeli maupun si penjual untuk melakukan khiyar. Gitu. Nanti teman-teman bisa baca referensinya ya. Terus kemudian kita juga akan membahas tentang salam dan istisna. Apa itu salam dan istisna? Oh, salam dan istisna ini adalah jual beli yang dilakukan secara pesanan gitu ya. Nah, antara salam dan istisna itu sama-sama barang yang dibeli
dengan cara memesan terlebih dahulu gitu ya, memesan terlebih dahulu, tapi nanti ada perbedaannya, mana yang masuk pada kategori salam, mana yang termasuk pada kategori istisna. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan membahas tentang ijaroh. Ijaroh itu adalah sewa menyewa. Ya, sewa menyewa. Sewa menyewa apa? Sewa menyewa barang, sewa menyewa jasa gitu ya. Terus kemudian kita juga akan membahas tentang musyarakah, mudorobah gitu ya. Murobah, kalau murobah masuknya jual beli. Ada mudorobah, ada juga musyarakah. Nanti ada juga. Nah, ini sekilas penjelasan yang Ibu sampaikan hari ini. Karena gini, di mata kuliah fikih muamalah teman-teman akan diberikan tugas membuat sebuah video. Sebelum Ibu jelaskan tentang tugas portofolio ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau misalkan apa yang diinginkan dari pengantar perkuliahan hari ini? Sok, ada yang menyampaikan? Izin bertanya, Bu. Iya, Mangga. Perkenalkan, nama saya Firman Maulana, Bu, dari mahasiswa kelas E. Sedikit bertanya terkait tadi Ibu mengenai pembahasan vertikal secara horizontal, yang mana dalam keduanya kan melingkupi hablum minallah dan hablum minanas ya, Bu. Tapi kita di sini ingin bertanya bagaimana keterikatan kita kepada hablum minal alam. Sedangkan dalam masalah jual beli kita tidak luput dan tidak jauh gitu kan ya, bergantung kepada alam itu sendiri. Jadi hablum minal alam ini saya pertanyakan, itu masuknya kemana, Bu? Masuk kepada vertikal kah atau masuk kepada horizontal kah, atau condong kepada kedua-duanya? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mas Firman. Yang lainnya ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum Bu Nurhaliza. Ya, Nur Aziza Mas, bukan Nurhaliza. Jadi kayak orang manusia. Gimana? Ini siapa nih yang nanya nih? Pak Sabto atau tadi ada dua nih? Sabto, ya mangga Pak Sabto. Nah, aku maha teh. Oh iya, Firman, vertikal gitu ya, lebih tepatnya ya, Mas Firman ya. Mas Firman mukanya gimana sih? Kok kayak mirip Ariel ini? Kalau kita masuknya adalah hubungan vertikal gitu ya, karena hubungan dengan sesama makhluk gitu ya, walaupun dia bukan termasuk ya, sebenarnya kalau itu apa benda mati sih makhluk hidup, Bu. Akan termasuk gitu ya kepada Allah gitu kan ya, ketika ditiup angin dan lain sebagainya. Tapi kita walau alam, karena kita memang akal kita tidak sampai ke sana gitu. Tapi menurut sebuah ayat bahwa alam ini termasuk kepada makhluk hidup karena memang dia bertumbuh, dia bahkan berbuah dan lain sebagainya. Artinya kita sebagai manusia juga harus bisa menjaga. Jadi hubungan kita dengan alam, dengan manusia, dengan makhluk hidup, dengan bahkan dengan mungkin dengan benda mati sekalipun, itu kan harus kita jaga, harus kita lakukan dengan baik. Karena apa? Karena kalau misalkan kita tidak bisa menjaga alam dengan baik, maka sebetulnya kerugian yang akan dirasakan itu kembali kepada kita sebagai manusia, betul nggak? Gitu ya. Bahkan Allah itu kan sangat membenci sekali orang-orang yang merusak alam gitu. Karena apa? Karena ketika kita merusak alam semesta, alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kerugian yang akan kita terima
itu sangat fatal sekali apakah itu terjadi. Makanya kenapa seringkali terjadi musibah longsor, banjir, kemudian gempa bumi dan lain sebagainya. Sebetulnya semua itu terjadi karena ulah manusia juga. Karena hubungan kita dengan alam itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Manusia itu kan makhluknya ya makhluk yang cerdas, tapi seringkali kita itu rakus gitu ya. Kita itu tidak bisa menjaga alam semesta dengan sebaik mungkin. Kita tidak pernah berpikir nanti ke depannya ketika kita merusak, menebang pohon terus-terusan gitu kan ya, membangun rumah, apartemen ataupun gedung-gedung pencakar langit lainnya gitu, tanpa berpikir nanti ke depannya akan seperti apa, anak cucu kita akan makan apa, anak cucu kita nanti akan seperti apa, akan mengalami musibah apa dan lain sebagainya. Itu tidak dipertimbangkan. Karena apa? Manusia itu memang apa ya, saking cerdasnya, saking rakusnya gitu ya, sehingga mereka lupa ternyata dengan alam pun kita harus bisa menjaga hubungan kita dengan baik. Begitu ya Mas Firman. Baik, Bu. Ada pertanyaan lagi? Jadi kategorinya masuk kemana? Masuknya kepada hubungan kita secara vertikal, begitu ya. Terima kasih Bu sebelumnya, Bu. Sama-sama. Nah, untuk tugas nanti Bayu, Ibu minta tolong pulpen dong. Tugasnya jangan susah-susah ya Bu Nur. Siap. Gak susah, cuma bikin video. Sering bikin konten kan? Makanya Ibu tuh mau menyalurkan bakat kalian kan. Biasanya kan ibu-ibu zaman sekarang, bapak-bapak zaman sekarang itu seringnya bikin TikTok gitu kan ya, konten-konten lewat aplikasi. Makanya Ibu akan meminta teman-teman, meminta kalian untuk membuat sebuah video tentang nanti menjelaskan. Jadi prosesnya seperti ini. Buat satu video isinya pertama nanti kalian ibu bapak teman-teman, saya panggil teman-teman aja ya karena saya juga di WIB. Teman-teman nanti membuat satu video. Pertama, substansi dari video tersebut, pertama kenalan dulu, mengenalkan diri ya. Kenalan terlebih dahulu, nama saya siapa, kemudian jurusannya apa, dari kelas apa. Karena di sini kan ada sampai kelas berapa sih, Bayu? Sampai kelas E ya. Berarti kan ada kelas A, B, C, D, E gitu ya. Dikenalkan dulu namanya, kemudian apa tadi? Nama kelas, dicatat ya. Nama kelas sama apa tadi? Sama jurusan. Terus kemudian yang kedua, teman-teman nanti menyampaikan contoh, misalkan saya di sini akan menyampaikan, akan mempresentasikan video atau mempresentasikan materi tentang, jadi menyampaikan, disebutkan dulu materi yang akan disampaikan itu apa. Materi yang akan disampaikan itu apa. Contohnya nanti ibu akan bagi di kelas, akan ibu ketik terlebih dahulu, ibu akan list terlebih dahulu judulnya apa saja yang harus dijabarkan gitu kan. Tapi satu judul aja, satu materi pembahasan aja, misalkan tentang riba. Saya akan menjelaskan tentang riba. Yang dibahas apa? Pertama, pengertian riba itu apa. Kemudian yang kedua, dasar hukum. Dasar hukum itu apa sih? Dasar hukum itu dalil yang melarang riba. Dalil yang melarang kita untuk bertransaksi secara ribawi.
Misalkan apa nih dalil di Al-Qur'annya apa? Dijelaskan. Lebih bagus lagi nanti teman-teman melafazkannya. Misalkan dalam Al-Quran dikatakan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Keren udah kayak ustazah gitu kan ya. Jadi ini nih dalilnya Al-Baqarah ayat surat Al-Baqarah ayat berapa. Terus ditambah dengan hadis juga, hadisnya apa kalau ada hadisnya. Misalkan di referensinya itu ada hadisnya yang melarang riba. Sebutkan juga yang salah ya. Terus kemudian sudah misalkan dasar hukum, pengertian dasar hukum, terus kemudian apa lagi ya? Pokoknya hal-hal yang berkaitan tentang riba aja. Misalkan teman-teman mau memberikan contoh kasus gitu ya, contoh kasusnya nih. Atau ibu tentukan aja ya, contoh kasusnya apa nih? Contoh kasusnya apa nih riba gitu kan ya. Tentang apa nih? Oh kalau begini berarti transaksinya masuknya kepada transaksi ribawi Bu. Ibu kasih contoh aja misalkan oh kalau pinjam uang di bank itu ada bunganya, nah bunga itu masuknya kepada benda ribawi misalkan begitu atau transaksi ribawi. Nanti kalian contohkan seperti apa dan sebagainya. Gitu ya. Udah misalkan sudah menjelaskan tentang konten materinya nih ya, konten materinya. Lalu yang ketiga, demikian penyampaian presentasi saya. Nggak usah lama-lama, 5 menit cukup. Ya, kalian buat konten sebagus mungkin, sekreatif mungkin, walaupun isinya begitu, isinya mau kayak ceramah, mau gimana terserah, nggak jadi masalah. Ya, boleh pegang buku nggak Bu? Ya nggak boleh lah, kalau bisa kalian harus bisa menghafal terlebih dahulu ya, sebelum teman-teman. Ya improvisasi aja, improvisasi dari apa yang kalian baca sebelumnya, kemudian ketika kalian membuat sebuah video, kalian sudah bisa menjelaskan, mempresentasikan, mengimprovisasi dengan tanpa melihat teks gitu, ya. Jadi kelihatan nanti kalau pas lagi di video orang yang lihat teks ke depan itu kelihatan matanya. Mata itu tidak bisa berbohong gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau bisa dihafalkan. Kalau bisa wajib dihafalkan. Begitu. Jadi isinya cuma 3, kenalan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua membahas apa yang akan dibahas. Ketiga teman-teman baru nanti penutup gitu ya. Jadi pembuka, isi sama penutup. Udah gitu aja, 5 menit aja. Boleh nggak Bu lebih dari 5 menit? Kalau bisa sih jangan ya, maksimalnya 5 menit biar nanti pas di-up. Oh kalau di-upload di YouTube sih mau lebih dari 5 menit sih nggak jadi masalah. Maksud Ibu biar Ibu juga nge-refleksi yang nggak itu yang penting apa yang disampaikan sudah disesuaikan dengan kemampuan kalian. Kemampuan secara apa? Kemampuan secara waktu, bukan kemampuan secara kalau kapasitas kepintaran kecerdasan. Ibu ada link nih untuk teman-teman mau cari buku tentang fikih ilmu malah silakan nanti dicari, nanti bisa kalian baca-baca terlebih dahulu kan waktunya masih lama ya 1 bulan. Cek lebih teman-teman gimana pikirkan dari ada pertanyaan? Tugasnya share di grup ya. Ibu share di grup, nanti Ibu sampaikan ke bagian akademik, nanti biar di share sama kalian, sama Ibu, sama tim akademik. Nanti teman-teman silakan bisa gimana ya, pilih sendiri atau kalau pilih sendiri nanti pengennya riba semua lagi gitu. Nanti di list aja ya.
di list aja misalkan yang apa, nanti Ibu akan tanya dulu ke bidang akademik berapa orang yang biasa ikut perkuliahan Ikhlas ini, nanti akan Ibu bagi ya, akan Ibu bagi misalkan materi tentang riba cukup 10 orang saja misalkan, terus materi tentang jual beli cukup 10 orang aja gitu. Jadi tidak boleh lebih dari 10 orang, karena kalau nggak dibatasi seperti itu nanti takutnya pilih materi yang menurut kalian lebih mudah gitu kan, paling gampang misalkan. Kalau riba semua, jadi harus ada batasan. Jadi misalkan satu materi itu harus 10 orang. Ya boleh nanti cepet-cepet aja kalau sudah di share nih materinya ya, apa saja yang akan dibahas. Tadi kan sudah Ibu kasih gambaran nih. Nanti teman-teman silahkan ngelis maksimalnya berapa. Nanti Ibu tanyakan dulu yang existingnya berapa orang yang selalu ikut mata apa, yang selalu ikut kelas ini gitu. Gitu ya. Bisa dipahami? Iya Bu, semoga berpaham. Pak Geng dipahami Pak Geng. Insya Allah paham ya. Bikin videonya gimana? Videonya bebas, outdoor atau outdoor ya Bu ya? Bebas, kan Ibu sampaikan tadi kalian sekreatif mungkin, mau ditambahin dengan efek-efek apa gitu ya, bintang-bintang berjatuhan atau apa. Boleh nggak Bu? Boleh, pokoknya jangan yang mengandung pornografi dan porno aksi ya. Pokoknya sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, biar semenarik mungkin gitu ya. Nanti ini juga menjadi bagian dari penilaian. Jadi nggak monoton tiba-tiba langsung perkenalkan nama saya Nur Aziza, saya jurusan perbankan syariah kelas E gitu kan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang riba. Apa yang dimaksud dengan riba? Riba adalah seperti itu. Jadi teman-teman silakan nanti ditambahi dengan kreativitas teman-teman lain. Silahkan. Karena itu termasuk dari penilaian. Itu ya. Kalau 5 menit cukup nggak kira-kira videonya? Lebih kurang Bu. Lebih kurang. Cukup. Cukup lah ya. Panjangan malah. Panjangan Mas. 5 menit. Makanya maksimalnya 5 menit. Maksimalnya 5 menit. Teman-teman tapi jangan sampai 5 menit itu isinya video-video tambahan yang nggak jelas, atau video-video ini 5 menit sendiri nih ditambahin apa gitu. Nah jangan. Karena komedi aja 7 menit Bu. Oh ya 5 menit lah ya maksimal ya, insya Allah udah cukup 5 menit maksimal. Silakan nanti teman-teman berkreasi lah gimana supaya videonya itu menarik. Terus nanti di upload di mana? Nanti gini aja deh, kalau sudah pada selesai misalkan 5 hari atau seminggu sebelum pengumpulan video, kita akan Zoom meeting lagi ya untuk mengingatkan kembali link video pembuatan videonya. Terus nanti videonya itu akan diupload di channel YouTube yang mana gitu, masing-masing atau gimana gitu ya. Masing-masing sih, seharusnya masing-masing. Semuanya pada punya link YouTube kan? Punya ya, punya channel YouTube, nanti di-upload di YouTube-nya masing-masing. Kemudian nanti share link aja ke Ibu, nanti Ibu tinggal klik link aja. Gitu ya? Ada yang ditanyakan lagi? Salam kenal Bu. Salam kenal. Dari NTB. Channel YouTube namanya Age Mancing Bu. Ya Bu. Kapan-kapan ke Lombok Bu. Oh siap, nanti saya memang mau ke Lombok nih, nanti menghubungi Mas siapa ini? Pak Ahmad Muhasin. Oke, nanti insya Allah ya, kapan-kapan ini silaturahmi, karena Lombok itu katanya indah banget ya, lebih indah daripada Bali. Ada wisata halalnya Bu. Kalau Lombok itu kan NTB itu kan memang kental banget biasanya Islamnya. Ya mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan nanti bisa silaturahmi ke sana ya teman-teman semuanya, jaga kesehatan dimanapun berada.
salam kenal dari Ibu walaupun belum pernah ketemu secara langsung. Insya Allah mudah-mudahan suatu hari mudah-mudahan Allah berikan usia panjang, kesehatan selalu sehingga kita nanti bisa silaturahmi secara offline gitu ya, bisa silaturahmi, teman-teman bisa menyempatkan diri juga untuk bisa silaturahmi ke sini, ketemu sama Ibu, ketemu dengan teman-teman yang lain gitu. Baik, ada pertanyaan dari sini? Udah asar di sini? Udah azan? Sama Bu, udah asar Bu. Udah asar ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Gimana? Mau nanya tadi di Ya. awal Ibu, saya belum nyimak. Ibu udah keluarga apa belum? Apa anak berapa gitu Bu ya? Kok nanyanya gitu? Emang kayak Iya. belum berkeluarga? Oh iya iya. Geng, coba itu geng. Saya sudah Makasih, berkeluarga Bu. Pak. Makasih Saya sudah Bu. ibu-ibu, saya sudah Hati-hati, Bu. berkeluarga. Biasanya suka kesepian yang begitu, Bu. Ya ada laki-laki kesepian juga di sini ya. Tanya Bu. Nadanya kayak orang lagi mabuk itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Bu, gitu kan. Bu, mau Pertanyaan nanya nih Bu. sepertinya penting sekali. Ya gimana? Cara Ibu bahas mantan. Ini yang dari Lombok Bu. Gimana Mas? Untuk videonya itu boleh pakai intro Bu ya? Boleh silakan. Pokoknya sekreatif mungkin ya. Oke Bu. Pakai info dangdut gak apa-apa. Ya intronya ya disesuaikan lah ya, karena kan kita fikih muamalah ya, bukan mata kuliah apa. Kreator. Disesuaikan saja intronya seperti apa nanti. Karena ingat, karena itu pun bagian dari penilaian ya. Intronya Itu pecah ya, Mas, ya? 1000 ya Bu. Pecah 1000, banyak amat. Iya, bapak-bapak biasanya senangnya dangdut ya. Janganlah ya, nanti disesuaikan dengan apa mata kuliahnya ya. Backsoundnya dangdut. Itu ya Pak. Ya Bu. Gimana Pak Noval, mau bertanya? Minimal 2 menit atau 3 menit gitu. Pokoknya saya batasi maksimal 5 menit ya. Maksimalnya 5 menit, minimalnya ya jangan kurang dari 2 menit 3 menit lah ya, Mas. Kayaknya intro doang, terus pembuka doang juga udah lumayan itu. Jangan buru-buru, udah kayak mau dikejar apa aja. Santai aja, yang penting penyampaiannya itu pembahasan tentang riba, pembahasan nanti kalau teman-teman cari referensinya itu dibaca-baca terlebih dahulu, itu sebetulnya pembahasannya nggak bakalan, Ibu aja ngajar ngebahas tentang masalah riba nih ya, itu bisa sampai 2 kali pertemuan, itu sampai 2 kali pertemuan, artinya sebetulnya banyak sekali yang harus dibahas, cuma justru teman-teman dalam waktu 5 menit ini harus bisa menjelaskan sebaik mungkin sehingga apa yang tadi dijelaskan itu bisa dipahami maksudnya tuh seperti apa gitu. Penting substansinya dapat dulu. Iya, yang penting substansinya dapat. Ini ada Tadi nilainya kan kan sudah Bu? Ibu kasih gambaran nih, udah Ibu kasih gambaran pengertiannya apa gitu ya. Minimal ada pengertiannya, ada dasar hukumnya sama contoh kasus gitu. Karena pembahasan tentang fikih muamalah itu nggak akan jauh-jauh dari kasus-kasus yang sering kita temui di lapangan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentang jual beli kah, tentang riba kah, tentang musyarakah, mudharabah, musyarakah itu kerjasama ya, kerjasama, mudharabah itu bagi hasil dan lain sebagainya. Itu nggak bakalan jauh. Nanti teman-teman bakalan ini deh, bakalan bisa mudah memahami kalau kalian sudah bisa membaca referensinya. Gitu ya. Makanya nanti dibaca terlebih dahulu, kemudian dipahami, lalu difikirkan bagaimana supaya penjelasan teman-teman itu dikemas sebaik mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya 5 menit itu. Gitu ya. Dalam penjelasannya nanti apa perlu menyebutkan referensi, Bu? Boleh disebutkan referensi, tidak jadi masalah, nggak apa-apa, itu lebih bagus lagi ya. Ya memang harusnya harus menurut misalkan pengertian nih ya, pengertian riba gitu, menurut Dr. Syafi'i Antonio misalkan gitu ya.
Nah itu dijelaskan, nggak apa-apa dijelaskan. Oh ini berarti menurut pengertian siapa? Karena ada beberapa pengertian, misalkan riba aja bisa beberapa pendapat. Nah itu bisa disebutkan saja seperti itu. Nanti pendapatnya siapa dijelaskan, pendapat siapa dijelaskan, begitu. Lalu teman-teman mengimprovisasi dari pendapat-pendapat tersebut. Oh maksudnya adalah riba itu bla 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 bla. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lain? Ada Bu, boleh bertanya Bu? Ya. Boleh